Racikan Berita 1. Kalau melalui jalur artinya melalui jalur hukum ke pengadilan secara linear gitu, menurut Pak Surito ini tidak akan memberikan satu hasil yang memadai gitu. Iya, karena tadi saya katakan bahwa ini kejahatan terhadap negara, dan kejahatan terhadap negara ini adalah suatu kejahatan yang masuk ke dalam kategori perang melawan negara. Karena perang melawan negara nggak ada lain, harus ditumpas dan habis. Cara menumpasnya tidak mungkin melalui undang-undang hukum pidana sipil, tapi hukum perang yang berlaku. Artinya, kalau kita sudah tahu ini ada musuh negara, kita harus ringkus bahwa mereka itu yang terlibat, apakah itu pejabat negara ataukah penjahat yang tadi jahat, pengusaha yang jahat, itu harus langsung divonis, dihukum yang seberat-beratnya, mungkin perlu hukuman mati, dan semua kekayaannya harus disita oleh negara. Nah, ini bedanya dengan hukum pidana biasa. Ini sepertinya hanya bisa jika negara diumumkan atau dalam keadaan yang disebut apa yang kita kenal, yaitu keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer. Itu saya kira. Berarti sangat riskan sekali dalam kondisi negara seperti itu. Terkait dengan pemagaran laut itu, kira-kira pendapat Pak Surito, apakah itu sesuatu yang akan mengganggu kedaulatan NKRI atau biasa saja, Pak? Sudah jelas. Masa laut dikaplin? Laut itu dari pantai sampai ke atas, itu adalah aturan hukum laut. Jadi oleh karena itu konvensi yang berkaitan dengan hukum laut itu harus kita patuhi, dan kita nggak bisa sembarangan aja orang bikin pagar sendiri. Kenapa? Kalau orang magri sendiri laut, seenak perutnya, bukan hanya 100 meter dari pantai ke atas, bisa sampai 1 kilo. Nanti bagaimana nelayan? Nanti bagaimana orang tangkap ikan? Dan ini sudah jelas melanggar hukum laut, hukum internasional, dan juga hukum yang hukum pidana militer. Karena ini diberlakukan yang disebut yang namanya state corporate crime, itu adalah musuh negara. Jadi nggak ada lain pilihannya, harus hukum yang seberat-beratnya dalam keadaan darurat militer atau darurat sipil, dan kemudian hukum yang diberlakukan adalah hukum, bukan hukum pidana, tapi hukum perang. Baik, karena pemagaran laut atau kapling-kapling laut itu menjadi sebuah tindakan yang membahayakan kedaulatan NKRI. Nah, dalam posisi ini tentunya seorang presiden adalah pejabat yang harus punya rasa nasionalisme atau patriotisme untuk mencegah ini semua. Nah, menurut Pak Surito, kira-kira sebagai seorang presiden, Pak Prabowo apa yang harus dia lakukan? Ya, pertama, presiden kita sadar bahwa sekarang kita ada musuh negara gara-gara negara di dalam negara, yaitu yang disebut state corporate crime. Kalau itu sudah disadari, presiden tidak bisa mengatasinya hanya dengan cara-cara pemerintah, kan cuma cukup
cabut pagar-pagar bisa. Harus diselidiki. Ini kerjaannya siapa? Bagaimana menyelidikinya? Bukan atas dasar temuan-temuan di lapangan berdasarkan temuan yang disebut di hilir, tapi harus diusut sampai di hulu ini siapa. Dan di hulu itu baru kita tahu siapa biang kerok, siapa aktor intelektualisnya. Karena bagaimanapun juga sesuatu kejahatan tidak mungkin, kejahatan negara tidak mungkin hanya dilakukan oleh perorangan atau perusahaan privat, kalau tidak bukan persekongkolan seperti yang saya gambarkan tadi. Baik, ini memang jadi ujian berat ya bagi seorang Presiden Prabowo agar menyesuaikan segala pidatonya pada saat pelantikan bahwa beliau tidak setuju adanya negara dalam negara atau sebuah pemukiman eksklusif yang justru menindas rakyat. Nah, ini mungkin Pak Suryapto bisa menambahkan satu hal atau satu sikap penting bagi rakyat Indonesia bersikap. Kira-kira apa yang harus diambil oleh rakyat ya sebagai entitas bangsa ini untuk keselamatan Indonesia. Ya. Rakyat harus kita sadarkan, rakyat harus kita beri pengetahuan dan diberikan pemahaman tentang betapa kejahatan negara yang dilakukan yang harus kita berantas. Dan kalau rakyat sudah paham, dengan sendirinya rakyat akan mendaulat penyimpangan-penyimpangan. Rakyat akan memberantas sendiri. Tidak perlu dikomando lagi. Rakyat akan bersatu padu untuk melawan, untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan negara. Baik pemirsa, kita sudah dengarkan bagaimana pendapat dan analisa seorang tokoh ya, senior, bisa dibilang tokoh legendaris dalam dunia perpolitikan Indonesia. Maka kami berharap apa yang menjadi pendapat dan informasi yang beliau berikan bisa membangkitkan sebuah kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa negara ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, bahkan menjadi kondisi yang terancam, yang hanya kitalah bangsa Indonesia bisa menyelamatkan NKRI ini sebagai negara besar di dunia ini, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim. Demikian, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Racikan Berita 1.